Salam saudara-saudari semua. Kita sampai di kitab 2 Tawarik pasal 3 disampaikan oleh Pastor Jason. Meneruskan yang kemarin disampaikan oleh Pastor Joshua. Di kitab Raja-Raja dengan kitab Tawarik yang menerangkan berbeda, menerangkan kerajaan Salomo. Di Tawarik menerangkan akan pekerjaan yang dilakukan oleh Salomo di selama masa hidupnya, baik yang baik maupun yang buruk. Di 1 Tawarik mengatakan satu perkara, ayat 1-9, satu perkara yaitu mendirikan bait suci. Dari pihak Tawarik mencatat satu perkara yang terpenting yaitu mendirikan bait suci. Di pasal ketiga dengan tema mendirikan bait suci adalah pekerjaan Allah. Salomo yang mendirikan rumah Tuhan. Perkara Salomo mendirikan bait suci, dia meneruskan akan amanat dari Daud dan juga kehendak Allah yang hendak dikerjakan oleh Allah. Pada saat Salomo melakukannya, Alkitab menggunakan dengan banyak pasal mencatat, sebab ini adalah pekerjaan Allah. Jadi pada saat kita melakukan pekerjaan Allah, kita akan spesial untuk diingatkan. 1 sampai dengan 2 dengan tema rumah bait suci adalah rumah Tuhan. Di sini ada spesialan dikatakan tempat, deman, kemudian baru akan tanggal atau waktu. Kita melakukan pekerjaan Allah sampai kapan permulaan dari pekerjaan pun dicatat. Kita lihat di pasal kitab 1 Raja-Raja di pasal ke-6 juga ada ditulis, tapi cara pengungkapannya berbeda. Di kitab Raja-Raja terus menyatakan kapan Raja Salomo untuk mendirikan gereja, kemudian terus dicatat di sini diawali dengan tempat di pasal ketiga ini, yaitu Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya. Mengapa harus menampakkan dirinya sebab Daud di situ menghitung rayanya, kemudian di situ Allah mendatangkan tulah dengan sampar terhadap mereka, dan Daud melihat malaikat untuk menghakimi rakyatnya. Di situ Daud berdoa dan Allah mendengarnya. Kemudian Daud berkata, di tempat inilah yang akan didirikan bait suci. Ini tempat yang bagaimana, yaitu mengikatkan orang, yaitu tempat di mana Allah bertemu dengan manusia, dan juga Allah akan menghakimi. Allah akan menghakimi. Kalau kita melakukan yang tidak berkenan bagi Allah, kita yang akan datang, setiap orang harus mempertanggungjawabnya di tempat penghakiman, tetapi juga tempat di mana Allah menunjukkan kasih setianya. Jadi pada saat manusia berdosa pada manusia dan berdoa, mengaku dosa dan berdoa, maka Allah akan mengampuni kita.
Dan di tempat ini sangat berharga, dan tempat itu ditelusuri di Gunung Moria, di mana tempat di Abraham mempersembahkan Ishak. Orang-orang harus datang di tempat ini untuk taat kepada Allah dan mempersembahkan yang paling ia kasihi. Tapi dia juga membawa iman, sebab dari Ishak yang keturunan Ishak adalah yang disebut keturunannya. Allah berjanji untuk memberinya menjadi kerajaan yang besar. Allah menjanjikan Ishak untuk menjadi bangsa yang besar. Dan tetapi sekarang Allah hendak menyuruh untuk mengorbankan Ishak. Ishak akan mati. Dia akan hidup dari mati. Ini dinamakan imam. Allah ingin agar dia mempersembahkan, maka disebut di gunungnya Tuhan pasti ada penyediaan. Dan dari bait suci di sini tempat untuk mendirikan bait suci, atau di mana bait suci itu punya makna sendiri. Pertama, Allah akan menghakimi, tapi Allah akan menunjukkan belas kasihannya, dan Allah akan mengampuni. Kita harus mengaku dosa, dan kita mengaku dosa, Allah menunjukkan kasih setianya dan mengampuni. Tapi kita harus dengan iman untuk datang di hadapan Allah. Dan di sini dimulai di kitab ini dimulai dengan nama tempat. Ayat ke-2, 3 sampai 4, bab poin yang kedua. Bait suci adalah terusan dari kemah suci. Ini 2 poin utama. Pertama, dasar dari rumah Allah. Panjang 60 hasta, lebar 20 hasta. Panjang 60 hasta, lebarnya 20 hasta. Ini perbandingan besarnya dengan ukuran dari bait suci. Di dalam ada penataan tentang ruang Maha Kudus sama dengan kemah pertemuan, jadi bentuknya tidak berubah. Tapi di luar sepertinya diperbesar. Jadi saya mengatakan bait suci adalah untuk penerusan dari kemah suci. Ini penyataan dengan penerangan ini dengan kitab Raja-Raja juga berbeda, sebab di kitab Raja-Raja menulis agak sedikit, dan sampai di sini mempertegaskan di ayat ke-5. Dikatakan di sini ruang besar dipapani dengan kayu sonobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua, kemudian dipasang pohon korma dan untai. Maksudnya di sini dilapisin dengan permata-permata mahal yang sebagai perhiasan, dan juga dalam bait suci diselaputi selapis demi selapis dari kayu sonobar, kemudian emas murni, kemudian batu permata. Seperti di Perjanjian Baru mengatakan kita dibangun sebagai rumah Allah, kita adalah batunya. Tentu Allah menurut kita menerima kita, tetapi kita tidak bisa menurut sifat
keadaan kita untuk datang di hadapan Tuhan, tetapi kita perlu Allah untuk mengatasi kehidupan kita. Perlu untuk dipangkas, diperbaiki, maka Allah akan mendapatkan kita dengan keindahan, jadi selapis demi selapis, ditambah dengan kayu senobar, emas murni. Kemudian dengan batu-batu permata, ini adalah bahan-bahan dari bait suci, dari kemah suci, dari kemah pertemuan sampai bait suci. Dan bait suci merujuk pada kita sendiri, yaitu kita, tubuh kita adalah bait suci. Jadi kehidupan kita perlu diperbaiki di atas untuk diatasi atau diperbaiki. Orang melihatmu bukan melihat bahan-bahanmu tetapi orang melihat Yesus Kristus. Yang apa kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan, ya itu penuh dengan rupa Kristus. Ayat bagian yang ketiga, ayat 10 sampai 11. Di sini menerangkan tentang di ruang Maha Kudus dua kerup. Di situ terus menerangkan tentang kerup-kerup. Kerup-kerup mempunyai kegunaan yang unik atau kespesialan. Kita terhadap pengepaham kita terhadap kerup-kerup dia di atas tabut. Dan dua malaikat saling berhadapan melihat pada tabut Allah. Yang ini yang seperti pemahaman kita biasanya. Dan juga terhadap kerup-kerup itu pemahaman kita di kitab Kejadian pasal ketiga yang menjaga pohon kehidupan. Dia situ nyala, ada pedang api untuk menjaga. Di sini di bait suci ada dua perkara. Pertama, bentuk nyata dari kerup-kerup kita lihat. Di ayat ke-11 dikatakan panjang sayapnya satu sayap 5 hasta. Jadi keduanya di situ menjadi 10 hasta, ditambah ini jadi 2 kerup menjadi 20 hasta. Ayat 13. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedangkan kedua kerup itu berdiri dan atas kakinya menghadap ruang besar. Dan kerup ini tidak lagi yang dia situ fokus di tabut, di dalam tabut, tetapi di ruang Maha Kudus yang menghadap ruang dalam luar, menghadap bait suci dengan kedua sayapnya terbentang. Ini ditambah. Ayat 14. Kemudian ia membuat tabirnya dengan kain ungu tua, kain ungu muda, daun kemirci dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Jadi ada dua kerup yang dengan sayap yang terbentang sepanjang 20 hasta, dan juga di situ membuat juga tabir bagi. Di sini dibuat untuk siapa? Ini dilihat untuk
diperlihat bagi imam besar, hanya imam besar yang bisa melihat, dan juga mengingatkan para imam besar mewakili orang-orang atau umat pada saat mereka datang di hadapan Allah. Kamu harus tahu bahwa ada malaikat yang menjaga, baik dalam tabut atau ruang maha kudus atau di seluruh tabir. Seluruhnya malaikat-malaikat dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Waktu itu Tawarik, di masa mereka diangkut pembuangan, kembali dari pembuangan, salah satu mereka harus membangun kembali bait suci. Dan apakah bait suci yang kedua ini sudah didirikan atau belum, saya tidak jelas, sebab mereka sebelum melihat bait suci telah diruntuhkan, sekarang sudah dibangun. Dan bait suci sekarang tidak bisa dibandingkan kemegahannya dengan bait yang pertama. Tetapi ada pelindungan dari kerup-kerup, baik negara dibinasakan, diangkut pembuangan, bahkan sampai sekarang tabut Allah pun tidak dapat diketemukan, tetapi akan mendapatkan perlindungan yang dijaga oleh para malaikat-malaikat surgawi. Sampai di kitab Wahyu akan dilihat nanti tabut Allah akan diperlihatkan kembali, dan ini adalah tabut Allah dan bait suci Allah, ruang maha kudus Allah. Dia dijaga walaupun menghadapi perubahan dari zaman ke zaman, walaupun perubahan dari 2000 tahun negara Israel kembali dipulihkan, atau sampai sekarang di seluruh dunia, seperti orang sangat benci kepada orang Israel, tetapi tabut Allah masih tetap dijaga. Kita lihat di poin yang keempat. (15 sampai dengan 17) di sini menerang dia itu beratnya tiang. Ada 2 tiang, yang satu pertama yakin dan Boas. Yakin artinya Allah meneguhkan, Boas artinya padanya ada kekuatan. Di bait suci ada 2 tiang yang didirikan oleh Allah, yaitu yang ditopang dengan kekuatan Allah. Di sini dalam kepercayaan ini, orang Israel perlu untuk diperbaiki, itu sangat penting, atau dirapikan. Orang Israel, kesombongan mereka adalah karena merasa sebagai umat pilihan Allah. Allah memilihku dan ada perjanjian denganku, dan Allah akan menjagaku. Sukuku berbeda dengan suku-suku yang lain sebab Allah menyertai kami. Tapi akhirnya runtuhlah negara itu. Setelah negara diruntuhkan, yang hendak membinasakan negara kami pun sudah binasa, mengalami masanya Babel, Persia, masih juga ada Yunani, pemerintahan dari Kaisar Roma. Jadi dalam kekaisaran negara berbeda, belum lagi negara Israel belum lagi dipulihkan kerajaannya. Jadi pada Ezra mendiri, dia menuliskan
Tawarik ini dia mempertegaskan kembali bahwa Allah sendiri akan mendirinya, menggunakan kekuatannya untuk mendirikan bait suci adalah pekerjaan Allah. Tidak peduli seberapa sulitnya mendirikan bait suci, atau dikatakan sekarang seberapa kurangnya dari modal kita, tapi Allah yang harus melakukannya. Ini pekerjaan Allah. Tapi kita manusia harus berpegang pada poinnya. Tempat ini tempat di mana Allah menghakimi dan menunjukkan belas kasihannya. Orang harus dengan percaya, dengan taat dan percaya datang kepada Allah. Bait suci ini adalah terusan dari kemah suci. Tadi saya terlewati oleh saya di ayat 8, yaitu ruang Maha Kudus panjangnya 20 hasta, lebar menurut rumah itu, dan lebarnya 20 hasta. Jadi dia adalah 4 persegi yang diselaputi dengan emas tua. Sesuai dengan di kitab Wahyu, dengan bentuk persegi. Bahkan ruang Maha Kudus itu diselaputi dengan emas tua. Jadi bukan hanya terusan dari kemah suci. Jadi konsep ini terus sampai pada langit yang baru, bumi yang baru. Jadi bait suci ini diperwahyukan oleh Allah dan sangat diutamakan oleh Allah dan juga hendak dikerjakan Allah. Dan bagi kita, bagaimana kita menanggapi? Kita harus mengutamakan apa yang Allah utamakan. Jadi kita harus mengutamakan bait suci. Dan Gereja 611 mempunyai satu kespesialan membangun bait sepertinya tidak selesai dan selamanya untuk membangun bait suci yang ini sangat diutamakan dari Allah. Kita harus punya bagian di dalam pendirian membait, dan tubuh kita juga adalah bait suci Allah. Dan kita, biarlah Allah terus bekerja di dalam kita, dan tapi kita juga harus diuji. Sangat kesepian sampai di hari ini. Hari ini adalah staf gereja pengakuan dosa, dan besok hari penebusan dosa bagi saudara-saudara para jemaat. Seperti dikatakan oleh Ayub, pada saat dia menghadapi percobaan, dia diuji seperti emas murni. Kita pun harus untuk diuji, dan hidup kita harus diatasi. Hidup kita punya perkara, kita datang di hadapan Allah mengaku dosa, mohon Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kita, maka kita akan menjadi batu yang hidup mendirikan rumah bagi Allah. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami menyembah Engkau. Dengan hidup kami menyembah Engkau. Yang kami pandang adalah apa yang Engkau utamakan, hadirat-Mu menyertai kami.
为你诚实慈爱，你对我从不更改，我要单单来敬拜。我的心属于你，我的口歌颂你，我的灵向你敞开，单单敬拜你，要向你圣殿下拜，为你诚实慈爱，你对我从不更改，我要单单去敬拜。哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你。哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你。哈利路亚，哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你。哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你。我的心属于你，我的口歌颂你，我的灵向你敞开，单单敬拜你，要向你圣殿下拜，为你诚实慈爱，你对我从不更改，我要单单来敬拜。哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你。哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你。哈利路亚，哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你。耶稣，哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你。耶稣，哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你。耶稣，哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜你。 Tuhan, kami datang di hadapan Kau, kami datang di bait suci-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Kami masuk di bait suci untuk menghadap padamu. Beri kami kasih karunia-Mu agar kami bisa masuk dengan bersyukur dan memuji pujian. Tuhan, kami bersyukur dan memuji-Mu. Di sini dikatakan di ayat kita di bait suci, waktu mendirikan bait suci akan menggunakan batu, kayu, batu permata, emas murni. Kita bisa mohon pada Roh Kudus untuk menerangi kita, hidup kita dalam tahap yang mana. Apakah kita kayu senobar, batu, atau batu permata,
atau emas murni. Kita mau Roh Kudus untuk menerangi kita dalam kehidupan dalam situasi yang bagaimana. Sekarang dalam hidup saya dalam situasi apa dan apa yang perlu saya atasi dan diperbaiki. Mohon Roh Kudus untuk datang di hadapan kita, menerangi kita. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah yang menghukum dengan firman-Mu. Tuhan, terangilah kami di pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu, kami tentu di hadapan-Mu dan menunggu Engkau. Engkau bersedia menyatakan pada kami situasi keadaan dalam hidup kami. Tidak peduli bagaimana hidup kami, baik itu batu atau kayu senobar, dalam situasi permata atau emas murni yang sedang diuji. Tuhan, kami pun merindukan untuk terus menghadapi terobosan hidup. Roh Kudus, kami datang di hadapan-Mu untuk datang di dalam kehidupan kami lebih dalam lagi. Nyatakan situasi dari hati sanubari kami. Roh Kudus, pada saat Engkau menyatakan kepada kami, Tuhan, kami bersedia untuk Engkau koreksi, diperbaiki oleh orang yang mengasihi kami, oleh pemimpin kami. Dan kami rindu Tuhan, dari batu-batu satu hari diuji untuk menyinari, memancarkan Engkau. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, kami lihat memancarkan Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan orang lain dari kehidupan kami melihat Engkau. Roh Kudus yang terkasih, kami menyambut Engkau. Bekerjalah di dalam untuk memperbaiki kehidupan kami. Bapa, kami tahu situasi untuk atasi itu hal yang sangat sakit dan menyakitkan. Dalam proses menyakitkan, Tuhan, kami akan berkata kami tidak mau berubah, dan kami punya alasan, bahkan kami bisa membela diri kami sendiri. Saudara semua, mari kita berdoa. Pada saat kita diperbaiki, kita dihadap Tuhan, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, dan terus berkata, Tuhan, aku bersedia hidupku untuk diuji. Hidup kami memancarkan Yesus Kristus. Kami biarlah dalam kehidupanku setelah diuji memancarkan Yesus Kristus, bukan untuk memancarkan kehidupanku sendiri, sebab hidupku diciptakan oleh Tuhan. Allah yang syara bapa Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, berseru pada Engkau. Sungguh hidup kami hanyalah batu-batu biasa, tetapi lewat hidup Engkau selalu menambahkan dengan kemuliaan, keagungan,
keindahan dari-Mu, sehingga kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Melihat rupa dan gambar-Mu kami dijadikan. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami bersyukur di dalam hidup Engkau terus mendirikan bait suci-Mu. Saudara semua, mendirikan bait suci adalah pekerjaan Allah, dan juga di mana Allah menunjukkan belas kasihan dan juga menghakimi. Hari ini staf gereja, hari pengakuan dosa, dan besok juga untuk para jemaat. Kita bersama, kalau kita bisa sujud hari ini, baik hari ini kita datang di hadapan Tuhan, hari ini, besok kita mohon kepada Tuhan untuk mengampuni kita. Kita sujud di hadapan Tuhan, kita berdoa untuk hari ini, hari bersama staf gereja. Besok dan juga adalah hari berdoa bersama. Kita mohon pada Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita. Pada saat Dia menerangi kelemahan dalam hidup kita pun punya keberanian, punya iman, dan bersedia untuk taat dosa kepada Tuhan. Kiranya mohon pengampunan Tuhan ada di dalam kita bersama dengan untuk memohon pada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Engkau, berseru kepada Engkau. Kami datang di hadapan Engkau, Tuhan. Kami berkata, Engkau Tuhan yang memberikan belas kasihan dan anugerah-Mu dan kasih karunia, tetapi juga Engkau Allah yang Maha Baik. Tuhan, dalam hidup kami bersedia untuk datang di hadapan-Mu. Kami bersedia untuk Engkau kosongi dan Engkau terangi. Dan pada saat Engkau terangi kami bertobat kepada Engkau kehidupan. Tuhan, mohon kepada Engkau agar kami bisa mengotangkan diri kami, agar kami bisa datang di hadapan Tuhan. Kami berseru kepada Engkau, terang-Mu menerangi kami, dan hidup-Mu untuk menuntun kami. Beri kami hati yang untuk tahu akan dosa. Tuhan, tolong kami, mau segala ketakutan dalam hati kami, takut untuk mengikuti, sehingga agar kami dengan ketelanjangan kami datang di hadapan Engkau, tidak peduli staf gereja, pelajar, atau saudara-saudari kami. Tuhan, tolong kami, persiapkan hati kami untuk datang di hadapan Engkau, untuk datang di tata kasih karunia-Mu, sehingga kami tahu pengakuan dosa ini adalah karunia yang Kau berikan, kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersedia membuka dosa-dosa kami. Tuhan, kami mengaku di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau tunjukkan kasih karunia pada kami. Tuhan, pada saat kami kalau tanpa kasih karunia kami tidak bisa berdiri di hadapan Engkau. Kami tidak ada satupun yang dapat kami banggakan, kecuali yang kebanggaan kami hanya kelemahan kami untuk memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, tolong kami dengan berani untuk datang di hadapan tata kasih karunia-Mu. Tuhan, ampunilah dosa kami, dan juga mohon Roh Kudus untuk menyatakan dosa-dosa kami yang tersembunyi, Tuhan, agar kami dengan jelas di hadapan Engkau dan mengaku dan di hadapan Engkau untuk mengampuni kami. Tuhan, tolong kami agar kehidupan kami lebih lagi diujikan, disucikan, sehingga kehidupan menunjukkan kemuliaan Engkau. Sertailah kami dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, seluruh kehidupan kita serahkan bagi Tuhan. Bapa sekalian, kami datang di hadapan Engkau, kami persembahkan diri kami dan Kau persiapkan hati kami pada satu hari ini, pada masuk hari penebusan dosa. Kami seluruhnya menegakkan apa yang kami pegang. Kami datang di hadapan-Mu, di hadapan tata kasih karunia-Mu Tuhan. Tanpa kasih karena belas kasihan-Mu, bagaimana kami bisa mengaku dosa kepadamu? Kalau tidak karena kasih karunia, kami tidak bisa menerima pengampunan dosa ini. Tuhan, Engkau terang terus hidup kami, di bagian dalam kehidupan kami, kelemahan kami, agar seluruhnya kami terbuka di hadapan Engkau. Saudara semua, di ayat dikatakan, di bait suci dikatakan ada 2 tiang yang bukan didirikan oleh tangan manusia, tetapi didirikan oleh Allah. Satu diteguhkan oleh Allah dan oleh kekuatan Allah. Mari kita setiap orang di hadapan Tuhan, kita mengundang saudara semua, kita bersama melakukan satu tindakan. Kita saling bergandengan tangan untuk melingkupi bait suci ini, dan kita deklarasikan yang kita utamakan, doa kita yang Allah berkenan dengan kekuatan Allah meneguhkan kita, dan ini merujuk pada kita setiap orang kita dalam kita bersama memelihara hadirat Allah dan deklarasikan, Tuhan, kekuatan-Mu menopang kami, menopang di seluruh di gereja kami. Yang di online kita dengan jiwa kita, di roh kita bersama berpegang tangan. Di dalam jiwa kita, dalam kita, seperti kita bergandengan tangan bersama Dia untuk mendirikan bait suci. Saudara semua, pada saat kita saling bergandengan, kita berdoa untuk diri sendiri dan orang yang di sekitar kita. Kiranya Roh Allah memenuhi kita, membangun kita, dan juga seluruh bagi gereja 011, juga bait suci. Kita berdoa baik di 011. Kita berdoa untuk proyek pembangunan rumah suci, bait suci, dan juga di cabang gereja. Mungkin kamu tidak tahu di mana, tidak apa-apa, yang kita bersama berdoa untuk diri kita sendiri, atau berdoa terlebih dahulu untuk diri sendiri dan orang yang sebelahmu. Berdoa agar rumah bait suci kita didirikan, dan juga gereja. Berdoa untuk gereja yang di Chongzhou 01 di Kerup, dan juga untuk gereja cabang-cabang
Gereja satu-satu secara bapak Tuhan Yesus, kami berharap memandang kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami berharap pada Engkau, sebab oleh karena tangan dan kekuatan-Mu kami bait suci kami dibangun. Tidak ada orang tidak bisa menggunakan daging kami, watak kami, kekuatan kami, atau pendidikan dan latar belakang kami untuk membangun rumah rohan bait suci kami. Engkau tahu kelemahan kami dan ketidakberdayaan kami dan ketidaksanggupan kami, tapi pada saat kami datang di hadapan Engkau Tuhan, dalam nama-Mu kami deklarasikan bait suci adalah tempat di mana Engkau menunjukkan kasih setia-Mu, dan juga di mana tempat untuk mempersembahkan Isa. Ini adalah tindakan iman kami dan seluruhnya untuk persembahkan, dan dalam indeks kami saya dengan diri saya dan juga membawa saudara-saudari semua dengan iman kami persembahkan hidup kami bagi Engkau dengan iman, dan Roh Kudus kami menyambut Engkau seluruhnya untuk membangun kehidupan kami. Segala yang rusak atau yang menyesat dalam kegelapan, bahkan seluruhnya tidak yang seperti Engkau, Roh Kudus, mohon Engkau untuk meruntuhkan, merombak semuanya ini dalam proses ini. Walaupun ada sakit, tapi saya mohon kepadamu agar kami terus untuk teguh dan tidak menyerah, dan dengan aku terus mengikuti sehingga hidup kami seluruhnya dibangun oleh Engkau dengan bait suci ini. Dan juga dalam Tuhan kami berdoa untuk di Kerup dan di gereja HODG 611 dalam seluruhnya dibangun selesai, dan baik kami di Hong Kong maupun di Taiwan, Malaysia, di seluruh berbagai negara yang membangun bait suci bagi-Mu Tuhan, satu persatu semuanya selesai dengan sukses. Karunia-Mu Tuhan menyertai kami, bahkan Engkau menopang semua cabang-cabang gereja. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua baik di sini maupun di online, saudara-saudari semua, dan nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Persiapkan hatimu untuk melewati hari penebusan dosa. Penebusan dosa bukan untuk menghukum, bukan karena seperti yang tidak bersedia, tapi ini adalah jalan untuk kamu menuju pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, kamu orang yang bersedia untuk mengaku dosa-dosamu, dan agar Roh Tuhan dengan mengatasi, dan kau bersedia untuk orang yang mau diperbaiki, diatasi, dan engkau bersedia mendengar dan bukan untuk menggerutu bahkan menolak. Pada saat pemimpinmu berkata-kata yang benar, dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, dan aku juga, kita bersedia, ya aku. Terima kasih Engkau mengingatkan aku, berterima kasih Engkau berkata yang benar bagiku, menasehatiku, dan aku bersedia untuk berubah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, Engkau bersedia setiap perkara, setiap saat. Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, sehingga hidupmu dari batu sampai batu sanobar, sampai batu-batu permata, sampai kamu diuji sebagai emas murni. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Kiranya hidupmu mulai dari hari ini di dalam 360 derajat memancarkan kamu rupa Allah, terang Allah, dan setiap orang melihat kemuliaan Allah
melihat keindahan Allah darimu, dengan melihat, dan orang bisa melihat Allah yang kamu percaya adalah Allah yang hidup. Di masa-masa sulitmu, engkau tetap berpegang teguh, sebab kuasa Allah yang menopangmu, yang tiada satupun yang kesulitan yang tidak bisa kamu atasi. Bahkan setiap angin badai dapat engkau lalui. Di masa-masa hidupmu, di dalam situasi apapun, kamu selalu ingat bait suci yang dikatakan 2 tiang ini. Allah meneguhkanmu, Allah yang menopangmu dengan tangan yang kuat, Allah yang menanggungmu, bahkan menuntunmu dan memberkatimu dan berbelas kasih padamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini.